Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan fikih dengan membahas tentunya Kitabus Shiyam, kitab tentang berpuasa. Alhamdulillah, di pertemuan terakhir kita sudah selesai dari membahas pembatal-pembatal puasa. Dengan itu kita sudah selesai dari pembahasan puasa wajib yang disertakan oleh penulis dengan pembatal-pembatalnya. Sekarang kita masuk di bab baru, puasa sunnah. Puasa-puasa yang disunnahkan untuk kita kaum muslimin selain puasa di bulan Ramadan, selain berpuasa di bulan Ramadan. Ini adalah bab terakhir berarti dalam puasa, karena sisa 2 bab, yaitu puasa sunnah dan i'tikaf. Puasa sunnah dan masalah i'tikaf. Kata Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, bab Shiyam at-tatawwu, bab puasa sunnah. Di bab ini beliau akan menyebutkan puasa-puasa yang disunnahkan kepada kita dan beliau ikutkan dengan nanti keutamaannya. Kata beliau, afdhalus shiyam, langsung yang pertama, puasa yang paling utama, Syiamu Daud, puasanya Nabi Daud. Nabi Daud termasuk keturunan dari Nabi Ibrahim, dari jalur Ishak dan Yakub, termasuk dari Bani Israel. Dan beliau punya puasa yang rutin beliau laksanakan, yaitu sehari berpuasa, sehari tidak. Ini adalah puasa yang paling utama. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahabbus shiyam ilallah, puasa yang paling dicintai oleh Allah, Syiamu Daud, puasanya Nabi Daud. Ini yang paling dicintai dari seluruh puasa sunnah. Yang paling dicintai oleh Allah, puasa Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Adalah beliau, Nabi Daud, berpuasa sehari dan tidak berpuasa sehari. Iya. Ini yang dilakukan oleh Nabi Daud rata-rata amalan utama. Beliau juga punya kegiatan dan kebiasaan sholat. Dan sholat Nabi Daud adalah sholat yang paling utama dari sholat sunnah. Itu kata Nabi, wa ahabbus sholati ilallah, sholatu Daud. Sholat yang paling dicintai juga oleh Allah adalah sholatnya Nabi Daud. Gimana itu? Kana yanamu nisful lail wa yaqumu thuluthah wa yanamu sudusah. Adalah Nabi Daud, beliau biasanya tidur sampai tengah malam. Kemudian beliau akan berdiri cuman sepertiga malam. Hanya sepertiga dari malam. Setelah itu beliau tidur kembali seperenam. Jadi tengah malam itu beliau bagi 3 dulu. Sepertiga beliau pakai untuk sholat. Setelah itu dia pakai lagi dari tadi itu, tengah malam itu, sepertiganya, seperenamnya beliau pakai untuk tidur kembali. Makanya Nabi SAW, kalau beliau sudah sholat akhir malam, beliau tidur ringan sebelum adzan subuh. Tidur ringan di sisi kanannya. Adzan subuh, baru beliau bangun, sholat lagi 2 rakaat ringan. Setelah itu keluar sholat subuh. Karena ini adalah sholat yang paling utama. Sholat yang paling dicintai oleh Allah. Bukan sholat semalam penuh. Tapi sholat hanya sepertiga dari malam. Sepertiga dari malam. Ini pembahasan lain. Tapi yang paling utama di sini adalah
puasa. Ada sahabat yaitu Abdullah ibn Amr ibn al-As. Beliau anak muda, anak dari Amr ibn al-As. Sahabat juga bapak. Sahabat juga bapaknya. Jadi ini Abdullah termasuk sahabat kecil, sahabat yang muda di masa Nabi. Beliau pernah datang kepada Rasulullah. Ia meminta nasihat untuk masalah puasa sunnah. Maka kata Nabi kepadanya, kamu puasalah 3 hari dalam sebulan, yang nanti kita akan bahas. Tapi karena beliau adalah anak muda, beliau berkata, saya bisa lebih dari itu. Kalau begitu kata Nabi, Senin Kamis juga nanti akan datang. Kalau begitu Senin Kamis. Dia bilang, saya bisa lebih dari itu. Kata Nabi kepadanya, sum yauman wa aftir yauman. Kalau begitu berpuasalah sehari dan tidak berpuasa sehari. Wa dzalika siyamu Daud alaihissalam. Dan itulah puasanya Nabi Daud alaihissalam, alaihissalatu wassalam. Wa huwa a'dalus siyam. Iya, dan dia adalah puasa yang paling a'dal, paling bagus. Iya. Qala kata Abdullah, karena juga anak masih anak muda ini, fa ini utiku afdal min dzalik. Saya bisa lebih dari itu. Artinya saya bisa setiap hari. Iya. Qala Rasulullah, kata Rasulullah, la afdal min dzalik. Tidak ada lagi yang lebih utama dari itu. Itu yang paling utama. Walaupun kamu mampu setiap hari, tapi tidak ada lagi lebih utama daripada itu. Itu adalah keutamaan yang paling terakhir untuk puasa sunnah. Untuk puasa sunnah. Ini yang paling pertama. Iya, ini yang paling pertama. Dan puasa ini, yang belum katakan tadi, sehari puasa, sehari tidak, ini bagi yang mampu. Bagi yang kuat badannya. Iya, bagi yang kuat badannya. Iya. Kalau ada yang orang yang tidak kuat, sekarang dia bersemangat, kemudian nanti dia tinggalkan, maka itu tidak utama. Itu tidak utama. Lebih baik kita berpaling ke yang lain. Yang kita mampu lakukan. Yang kita mampu lakukan. Seperti sahabat Abdullah bin Amr tadi, ketika beliau sudah usianya tua, belum menyesal telah mengatakan saya lebih bisa lebih dari puasa Daud. Dia menyesali apa yang beliau katakan itu. Iya, karena dia bilang saya bisa lebih. Saya bisa lebih. Tapi Nabi menahannya. Nabi menahannya. Kemudian beliau berkata, wa afdhalus siyam ba'da syahr Ramadan syahrullahil ladzi yad'unahul muharram. Ini puasa sunnah yang kedua. Juga puasa yang paling utama setelah puasa tadi. Setelah bulan Ramadan, ini dibandingkan dengan bulan Ramadan. Puasa yang paling utama setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa di bulannya Allah yang kalian sebut dengan bulan Muharram. Ini puasa yang paling utama juga yang kedua. Ini berdasarkan hadis dari Nabi kita yang disebutkan oleh Abu Hurairah dalam riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, afdhalus sholati ba'da sholatil maktubah as-sholat fi jawfil lail. Puasa yang sholat paling utama setelah sholat fardu adalah sholat di tengah malam. Iya. Wa afdhalus siyam ba'da syahr Ramadan. Puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan, siyamu syahrillahil muharram. Puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Puasa di bulan Muharram. Beliau lanjutkan, iya, di puasa di bulan Muharram itu, kata beliau, wa ma min ayyamin al-amal sholih fihinna ahabbu ilallahi min asyri dzilhijjah. Lanjut lagi. Kalau Muharram selesai. Itu jelas lagi. Iya. Bulan Muharram di sini tidak disebutkan
tanggal berapa. Iya. Kenapa belum tidak sebutkan tanggal berapa? Karena ini anjuran umum. Di bulan Muharram. Kemudian nanti akan beliau sebutkan secara khusus yang 10 Muharram. Yang diikutkan nanti dengan 9 atau ya 11. Iya, bagi yang ingin menambah itu. Belum pindah lagi setelah itu. Ma min ayyamin al-amal sholih fihinna ahabbu ilallah. Tidak ada satu hari pun dari hari-hari kita lalui ini, amal soleh pada hari-hari itu lebih Allah cintai min asyri Dzulhijjah, daripada 10 pertama di bulan Dzulhijjah. 10 pertama di bulan Dzulhijjah tidak ada sebenarnya dalil khusus untuk anjuran berpuasa kecuali 9-nya. Kecuali 9, yaitu hari Arafah. Hari Arafah. Cuman puasa itu kan termasuk amalan soleh. Sehingga dianjurkan juga puasa di 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Puncaknya 9. Adapun di hari ke-10 tidak boleh berpuasa. Dan itu Idul Adha. Itu adalah hari Idul Adha. Iya. Haditsnya umum. Tidak ada penamaan penyebutan khusus puasa kecuali yang tanggal 9. Cuman para ulama menyebutkan ini sebagai anjuran untuk melakukan puasa sunnah disebabkan karena puasa termasuk amalan soleh. Adapun haditsnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Al-Bukhari, "Ma min ayyamin al-amal soleh fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada amalan yang amalan soleh padanya lebih Allah cintai dibandingkan hari-hari ini, yaitu ayyamil asyar, yaitu 10 Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai 10. Itu adalah hari yang amalan soleh Allah paling cintai. Kalau kata para sahabat, ya Rasulullah, wal jihad fisabilillah. Mereka berkata, wahai Rasulullah, tidak pula jihad di jalan Allah. Kan di bulan haram, bulan haji, tidak boleh berjihad. Tidak boleh berjihad. Makanya ketika ini di hari-hari ini dianjurkan beramal amalan soleh, mereka bilang tidak pula berjihad. Kata Nabi, walal jihad fisabilillah. Tidak pula berjihad di jalan Allah. Illa rajulun, kecuali ada orang kharaja bimalihi wa nafsi, keluar membawa hartanya dan dirinya, wa summa lam yarji min dzalika bi syai', kemudian tidak kembali dia dan hartanya, kecuali yang mati syahid. Kecuali yang mati syahid. Ini menunjukkan bahwa amalan soleh di 10 pertama bulan Dzulhijjah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kalau kita membaca hadisnya, tidak ada penyebutan puasa. Cuman kenapa ini disebutkan di pembahasan puasa sunnah? Itu tadi, karena puasa sunnah termasuk amalan soleh. Itu sisinya. Kemudian berikutnya, waman shoma Ramadan. Puasa sunnah berikutnya. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan? Wa atba'ahu bisittin min Syawal. Kemudian dia ikutkan 6 hari di bulan Syawal. Faka'annama shomad dahra kullah. Maka seakan-akan dia berpuasa sepanjang tahun. Ini puasa sunnah berikutnya. 6 hari setelah Ramadan. Di bulan Syawal. Mulai kapan? Tanggal 2. Tanggal 1 tidak boleh puasa. Karena Id. Akan ditegaskan nanti. Idul Fitri. Jadi mulai startnya boleh dari tanggal 2. Sampai akhir bulan Syawal. Siapa yang mengikutkan 6 hari setelah Ramadan, itu pada bulan Syawal, seperti puasa setahun. Para ulama mengatakan kenapa bisa? Dikarenakan puasa Ramadan kan 30 hari. 30 hari. 30 hari itu ia dikali 10. Dikali 10 kali lipatnya. Iya, itu kalau dikali berarti jadi berapa?
Berapa? 300. Itu belum cukup setahun. Berapa dalam setahun hari? 365. Itu karena kita tanggal Masehi. Tanggal Masehi. Karena ada tanggal 31 tak? Tapi kalau kita yang Islam hitungnya pakai bulan di langit. Jadi tidak ada itu 365. Tidak. 360 saja. Karena bulan Islam kata Nabi asyhru hakada wa hakada wa hakada. Bulan Islam itu 10 kemudian 10 kemudian begini. 9 setelahnya. Yang ketiga, wa in gummi alaikum, kalau ditutup awan akmilus al-iddah 30. Kalau ditutup awan baru dibuka ini 1. Sempurnakan menjadi 30. Jadi anggaplah berawan, berarti sempurna 30. Maka bulan itu segini, segini, segini. Puasa Ramadan itu kali 10 dalam sehari. Berarti kan sudah dapat kita berapa? 300. Sisa berapa dalam setahun? 60. 6 hari. Kali 10. Berapa itu? 60. Selesailah. Kalau kita sudah berpuasa Ramadan 30, kemudian kita ikutkan 6 hari di Syawal, maka seperti kita berpuasa setahun. Itu hitungannya tadi. Itulah hitungannya. Karena 1 hari puasa kali 10 pahala. Kali 10 pahala. Ini keutamaan, Masya Allah. Ya, yang tentunya diberikan hanya untuk umat Islam. Itulah Muslim. Pendek umurnya, tapi banyak amalan dari pahalanya. Sedikit berbuat, banyak amalan. Banyak pahalanya. Banyak pahalanya. Karena Nabi memperumpamakan kita umat Islam adalah orang yang bekerja dari asar sampai maghrib saja. Dari asar sampai maghrib. Tapi dikatakan walau kiroton. Baginya 2 kirot. Sementara orang Yahudi dari pagi sampai duhur. Gajinya 1 kirot. Orang Nasoro dari duhur sampai asar. Gajinya 1 kirot. Dalam hadis Nabi SAW. Muslim dari asar. Kan dia umat terakhir. Dari asar sampai maghrib. Gajinya 2 kirot. Makanya orang Yahudi protes. Kenapa? Kami lebih panjang amal harinya. Bekerjanya kami sedikit amalannya. Allah katakan, apakah saya dolimi? Kan kalian sendiri yang pilih. Iya. Makanya Nabi Musa ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad berjumpa dengannya di langit ke-6. Berjumpa dengannya. Iya. Pas Jibril bawa ke Nabi Musa, ini Nabi Musa. Salam kepadanya. Itu Jibril katakan kepada Nabi, salam kepadanya. Maka Nabi salam kepadanya. Nabi salam kepadanya. Dia jawab salamnya. Oh, dia telah diutus. Marhaban bibni soleh. Wan nabi soleh. Selamat datang anak yang soleh dan nabi yang soleh. Ketika Nabi tinggalkan, Nabi Musa menangis. Waktu lewat. Karena mau naik ke langit ke-7. Menangis. Nabi bertanya kepada Jibril, kenapa dia menangis? Dia bilang ini orang anak muda yang umatnya lebih banyak masuk surga daripada umat. Makanya dia bersedih. Dia bersedih. Pendek umurnya. Kita umat Islam antara 60 sampai 70. Kita umat Islam hidup. Pendek umur. Kita Muslim. Jarang orang itu lewat 70 ke atas. Sedikit sekali. Banyak orang meninggal 63. Lebih banyak meninggal. Iya. Khalifah yang 4 saja, 3 meninggal di 63. Seperti Nabi juga meninggal di 63. Tapi pendek umur, kita alhamdulillah. Banyak amalan yang membuat pahala kita itu berlipat ganda. Ini diantaranya. Kita hanya diwajibkan puasa di bulan Ramadan. Itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita mulai di tahun kedua Hijriah saat Nabi berhijrah. Saat Nabi berhijrah ke Madinah. Nabi hanya berpuasa Ramadan hanya 9 tahun. Nabi kita berpuasa Ramadan itu hanya 9 tahun.
Iya, alhamdulillah kita sudah berapa lama berpuasa. Di bulan Ramadan itu kesyukuran. Itu adalah kesyukuran. Ini amalan, Masya Allah. Cuman jarang orang bertahan. Karena banyak godaan. Palu basah, palu butuh, cotong. Banyak cobaan. Sehingga banyak kaki kelihatan di bawah tenda. Iya, bahkan ditulis, mohon bersabar, ini fitnah. Coba. Kenapa? Pahalanya. Kita kalau mampu itu, maka kita hampir puasa setahun penuh. Sisa 60 lagi. Sisa 60 hari lagi. Dari setahun. Tapi kalau kita mampu lanjutkan 6 setelahnya, maka kita seperti puasa setahun. Kata Nabi SAW. Ini puasa sunnah yang tidak bisa kita sepelekan ya. 6 setelah Syawal. Kemudian setelah itu, kata beliau, wasyam yaum Asyura. Ini yang saya bilang tadi. Puasa pada hari Asyura. Tanggal 10 di bulan bulan apa itu? Muharram. Yang tadi puasa sendiri di bulan Muharram utama. Tapi di 10-nya lebih utama lagi. Di tanggal 10. Di tanggal 10. Kata Nabi ketika beliau ditanya tentang puasa Asyura, beliau berkata, ahtasibu alallah ayyukaffiras sanatal lati qablah. Saya berharap kepada Allah itu akan menghapus dosa setahun sebelumnya. Itu yang tanggal 10. Dosa setahun sebelumnya. Kalau ada yang berpuasa sebelumnya, sehari sebelumnya, atau sehari setelahnya, alhamdulillah lebih sempurna. Karena Nabi SAW hanya berpuasa di 10-nya. Cuman ketika dikabarkan kepada beliau bahwa orang Yahudi juga berpuasa di 10. Orang Yahudi berpuasa ini di 10 Muharram. Kenapa? Karena disitulah Nabi Musa selamat ketika menyeberang dari Mesir ke Palestina. Yang bela laut. Yang membela laut. Maka orang Yahudi merayakan hari itu. Dengan mereka berpuasa. Nabi berkata, kita lebih berhak daripada Nabi Musa, daripada Yahudi terhadap Nabi Musa. Karena Nabi Musa adalah saudaranya Nabi Muhammad SAW. Cuman beda ibu. Beda ibu. Nabi Musa lewat Ishak, anak dari Nabi Ibrahim. Sementara Nabi kita Muhammad lewat Ismail, anak juga Nabi Ibrahim. Cuman satu dari istrinya Sarah, satunya dari Hajar. Jadi itu saudaranya, makanya belum berpuasa di 10 dan belum mengatakan itu menghapus dosa setahun sebelumnya. Ketika dikatakan bahwa Yahudi juga puasa di 10, maka belum berkata lain istu ila qadim la asumanna tasi'. Kalau saya hidup di tahun depan, maka juga saya akan berpuasa di hari ke-9-nya. Di hari ke-9-nya. Dari sinilah kita pahami bahwa kita dianjurkan puasa sehari sebelumnya. Dan boleh juga kalau tidak sempat sehari setelahnya. Karena yang diinginkan oleh Nabi adalah menyelisihi Yahudi. Berikutnya, kata beliau masih puasa sunnah. Wasyamu yaumi Arafah. Ini tadi, ini 9 Dzulhijjah. Puasa hari Arafah. Kalau ini lebih besar lagi pahalanya daripada Asyura. Kafaratu sanatain. Kalau ini 2 tahun. Menggugurkan setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Kata Nabi, ahtasibu alallah. Sambungan hadis tadi. Ahtasibu alallah. Ayyukaffiras sanatal lati qablah was sanatal lati ba'dah. Saya berharap kepada Allah bahwa puasa hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah adalah menghapus setahun sebelumnya dan menghapus setahun setelahnya. Tapi ini khusus yang di luar jamaah haji. Kalau orang sedang mendapatkan rezeki haji, tidak sunnah berpuasa di hari Arafah. Karena mereka berzikir, beribadah kepada Allah selain puasa, kuat, wukuf, di Arafah itu lebih utama daripada dia berpuasa. Ini hanya berlaku bagi yang tidak
berhaji di tahun itu. Iya. Makanya beliau katakan wala yustahabbu liman kana bi Arafah ayyasuma. Enggak sunnah bagi yang ada di Arafah untuk berpuasa. Jadi sekali lagi ini bagi yang tidak berhaji. Kemudian wa yustahabbu siyamu ayyamil bid. Dan disunahkan kita berpuasa di ayyamul bid. Ini yang kita sebutkan tadi di awal pertanyaannya Abdullah ibn Amr ibn As. Disunahkan kita berpuasa di ayyamul bid. Ya, dalam setiap bulan ada 3 hari ayyamul bid. Ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia adalah salat asyarah wa arba asyarah wa khamsa asyarah. Tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Itulah disebut dengan ayyam al-bid. Ini juga dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang berpuasa juga di 3 hari dalam sebulan, maka sama dia seperti berpuasa setahun penuh. Hitungannya seperti tadi. Misalnya dalam bulan ini 30 hari, kan begitu. Kalau kita puasa 3 hari berarti sudah sebulan. Itu sudah terhitung sebulan. Karena 1 10. 1 10. Jadi makanya kata Nabi SAW, man shoma min kulli syahrin thalathati ayyamin. Siapa yang berpuasa di setiap bulan 3 hari. Fadzalika siyamud dahar. Maka itulah puasa setahun. Kita sudah paham mungkin hitungannya tadi. Karena setahun dalam sebulan 30 hari. Dengan 3 hari berpuasa berarti sudah 30. Sudah 30. Maka kata Nabi, itulah setahun. Itulah setahun. Wal itsnain wal khamis. Senin Kamis. Senin Kamis. Ini juga termasuk puasa sunnah. Yang terakhir kita mau sampaikan malam hari ini. Puasa yang disunahkan adalah Senin Kamis. Nabi pernah ditanya dalam hadits riwayat Imam Muslim tentang puasa Senin Kamis. Maka beliau katakan, ya fihi wulidtu wa fihi unzil alaihi. Pada hari Seninlah saya dilahirkan. Dan pada hari Seninlah saya diangkat menjadi nabi. Iya, ini beliau anjurkan kita di situ untuk berpuasa, Iya, apalagi di hadits lain bahwa hari Senin dan Kamis disitulah amalan kita diangkat, diperlihatkan kepada Allah. Setiap Senin dan Kamis. Maka kalau kita berpuasa di situ ya, kita berpuasa saat amalan kita dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai puasa-puasa sunnah, setelah itu beliau akan menyebutkan sedikit masalah yang terkait dengan puasa ini. Wallahu a'lam. Kita baca pertanyaan, Masya Allah. Ustadz, tadi saya terlupa sholat subuh karena telat bangun. Pas bangun cepat-cepat mandi, niatnya ingin sholat subuh. Sekalian setelah mandi. Tapi saya terlupa. Pas di tempat kerja mau sholat duhur, baru saya ingat. Dan saya merasa sangat berdosa. Apakah saya mengkodonya? Ustadz, yang pertama sekali, kita kalau bangun, ketiduran dari sholat subuh, jangan mandi. Kecuali kita junub ya. Maunya adalah bangun, wudhu, sholat. Karena itu dianjurkan oleh Nabi. Itu yang dianjurkan oleh Nabi. Man nama an sholat. Siapa yang ketiduran dari sholat? Fal yusolliha idza dzakarha. Sholat langsung saat dia terbangun, tersadar. Wudhu, sholat. Fala kafarata illallah. Tidak ada penggugur dari kesalahan itu kecuali itu. Jadi langsung saja. Karena apa? At-ta'akhur lahu afat. Mengundurnya lagi. Itu adalah punya penyakit. Kita tidak tahu. Seperti ini. Undur gara-gara mandi dulu baru sholat. Luput lagi. Lupa lagi. Makanya itu dulu yang kita katakan. Lain kali kalau terjadi, bangun, wudhu, sholat.
itulah kafarohnya. Tidak berdosa. Tapi sekarang ternyata kita mandi dulu, habis mandi, kita malah pergi kerja, lupa lagi sholat. Duhur, baru kita ingat. Maka di sini kita tidak berdosa karena lupa. Cuman wajib kita qadha. Wajib kita sholat saat kita ingat. Apa sekarang kita sudah sholat? Iya. Jadi sebenarnya saat kita ingat duhur, wajib kita lakukan. Iya. Karena di hadis tadi juga ada lafaz man nasiya. Tadi kan ketiduran. Kan sekarang man nasiya an sholatin. Siapa yang lupa sholat. Sama. Falyusolliha idza dzakaraha. Sholat kalau ingat. Jadi saat ingat, sholat. Pakai huruf fa. Huruf fa itu kalau di dunia bahasa Arab. Itu ta'kid tartib. Ingat langsung. Tidak pakai jeda. Jangan diundur. Jangan pakai jeda. Ingat, wudu, kalau belum wudu, langsung sholat. Jangan pernah diundur. Jadi Nabi pakaikan huruf fa. Menunjukkan tartib. Ingat, sholat. Tanpa selang waktu. Tanpa selang waktu. Itu yang harus kita lakukan. Kalau kita belum lakukan sekarang, lakukan. Kalau belum kita lakukan sampai sekarang, kita lakukan. Tidak boleh kita undur-undur saat kita ingat. Bagaimana kedudukan hadis tentang keutamaan sholat isyraq? Sholat isyraq itu hadisnya adalah diperselisihkan oleh para ulama hadis akan kesohihan atau dhaifnya. Para ulama dari dulu ulama hadis terbagi dua. Ada yang mensohikannya, ada yang mendhaifkannya. Ya sampai ulama sekarang ini. Ya sampai ulama sekarang ini. Seperti kebanyakan ulama Yaman itu mendhaifkan. Seperti Syekh Muqbil dan murid-muridnya. Syekh Al-Albani mensohikan, belum hasankan. Dhaif sebenarnya kan ada pendukung naik di derajat hasan. Iya, kalau kita pakai hukumnya Syekh Al-Albani tidak ada masalah. Karena itu penelitian yang tinggi dari beliau yang beliau katakan berkesimpulan bahwa hadis tentang sholat isyraq itu adalah sahih. Itu yang paling ujung yang diteliti oleh Syekh Muqbil, Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Haditsnya sahih. Kita boleh amalkan dan sunnah. Apakah ada tuntunan untuk berpuasa khusus di bulan Rajab? Saya kasih tahu kita kesimpulan dasar terkait dengan bulan Rajab. Tidak ada satupun hadis tentang keutamaan bulan Rajab yang sahih dari Nabi. Semuanya antara palsu atau dhaif. Termasuk hadis-hadis yang biasa orang sebarkan kalau sebelum hari tanggal 1 Rajab. Apa hadisnya itu yang disebarkan? Siapa yang kasih tahu orang akan masuknya Rajab? Itu hadis palsu. Tidak ada dasarnya dari Nabi. Pokoknya semua tentang Rajab tidak ada yang sahih. Tidak ada yang sahih sedikit pun. Tidak ada sahih tentang puasa dan tidak ada sahih tentang yang lain. Semua terkait dengan Rajab. Bagaimana hukum sholat dengan rambut terikat bagi perempuan? Paling tingginya, paling rendahnya makruh. Karena Nabi melarang sholat dalam keadaan rambut terikat atau pakaian terlipat. Tidak boleh kita sholat melipat pakaian. Ini baju dilipat atau celana dilipat. Itu paling rendahnya makruh. Dan paling tingginya haram. Ya. Sholatnya sah tapi berdosa. Itu kalau yang berpendapat haram. Sah sholatnya tapi berdosa. Sah sholatnya tapi berdosa. Bagi yang mengatakan makruh, ya, bagi yang mengatakan makruh berarti sholatnya sah dan tidak berdosa. Cuman dibenci. Seorang perempuan itu sholat mengikati rambut. Sebagaimana laki-laki juga dibenci kalau dia sholat ikat rambut. Sebagaimana dia sholat melipat ujung pakaian, apakah baju atau celana, itu makruh. Itu makruh. Itu hadits riwayat Muslim. Hadits riwayat Muslim. Bagaimana jika kita masbuk di rakaat terakhir? Apakah pada saat imam tahiyat akhir kita tahiyat awal? Tidak. Tidak tahiyat awal. Cuman kita tahiyat karena ikut imam.
Bukan tahiyat awal, karena kita baru 1 rakaat. Nanti masalahnya adalah kita kalau bangkit kedua nanti, kita tidak mau tahiyat. Karena sudah tahiyat awal. Tidak. Kita dianggap, apapun yang kita masuk, kapanpun itu kita dianggap rakaat pertama. Kita dianggap rakaat pertama. Sehingga kalau kita mau masuk rakaat terakhir, berarti kita pertama, belum kedua. Jadi kita belum tasyahud. Bahkan sebagian ulama mengatakan, kita tidak tasyahud. Kita cuma duduk, tunggu imam selesai. Duduk saja. Tunggu imam selesai. Karena belum saatnya kita tasyahud. Sampai ada yang berpendapat begitu. Tapi kalau ada orang yang bertasyahud karena mengikuti imam, tidak ada masalah. Ya tidak ada masalah. Sehingga nanti rakaat kedua saat dia bangkit, dia duduk tasyahud awal. Wallahu a'lam. Bismillah. Hukum menegur teman sekolah atau kuliah, perempuan atau laki-laki, saat melihat di tempat yang kita kunjungi, takut dikira sombong jika tidak ditegur. Bolehkah kita, baik, itu yang pertama dulu ini, tegur. Boleh kita tegur. Iya, kita salam. Iya, supaya kita memang tidak sombong. Kita kan dianjurkan untuk salam kepada orang yang kita tidak kenal sekalipun. Orang yang kita tidak kenal, kita dianjurkan salam. Apalagi yang kita kenal. Bolehkah kita membayar parkir ke tukang parkir ilegal? Iya, tukang parkir ilegal. Gimana itu tukang parkir ilegal? Yang mana itu? Mungkin Pak Ketua. Assalamualaikum. Antum lagi di mana? Parkir ilegal itu yang mana? Oh, kita bilang bayar saja. Belum bilang bayar saja. Alhamdulillah. Kan dia walaupun ilegal, tapi kan dia jagakan barang kita. Yang masalah itu kalau tiba-tiba bunyi, gitu. Tiba-tiba muncul. Tidak dia jaga-jaga apapun. Iya. Tapi bayar saja. Daripada kita sebentar didoakan keburukan. Orang itu kita kasih 2.000, mas, makasih Pak Haji. Belum haji, tapi dia. Itu kan doa. Alhamdulillah. Bayar saja. Daripada sebentar gara-gara 2.000, kita dikata-katai. Gara-gara 2.000. Motor, mobil. Kalau mobil tak bagus, jangan dibayar 2.000. Orang kata-katain sebentar. Iya, mobil tak bagus, bayar 2.000, jangan. Bayar yang lebih. Tidak apa-apa. Daripada orang doakan kejelekan. Itu namanya daf'ul mudhar. Muqaddam ala jalbil manfa'ah. Kita menolak mudarat, bahaya. Itu lebih dikedepankan daripada kita dapat manfaat. Kan kalau kita simpan uang manfaat. Kalau kita simpan uang, tapi sebentar orang kata-kata kita. Apalagi kita berjenggot. Wah, enak sekali itu ucapan. Iya. Ustaz, apa jam? Iya. Nih. Atau mobil tak bagus. Saya pernah, alhamdulillah, naik mobil bagus. Dikasih 5.000. Berapa itu dikasih sama mereka? Dia lihat. Sambil goyang kepalanya. Makanya saya bilang kalau lagi naik mobil ini, jangan nggak usah kasih saya 10.000. Biar aman kita daripada kita dibolaki mata. Kan gara-gara begitu kita masalah sama tukang parkir. Akhirnya nanti kita datang, dia cuekin. Dia nggak atur. Tapi kalau kita bayar, Masya Allah. Dia baru lihat dedenya, selesai masalah. Pak Haji lagi kita. Iya, puang lagi kita, puang. Padahal bukan puang. Tapi begitulah orang. Jadi bayar saja. Cocok, kata singkat sekali itu tadi. Bayar saja. Iya. Alhamdulillah. Bagaimana jika ada orang yang berpuasa sunnah karena Allah, kemudian juga dia ingin mendapatkan kesehatan melalui puasanya? Apakah ini puasa yang dibenarkan? Tidak boleh, jangan. Jangan campurkan amalan karena Allah, kemudian selip dunia. Jangan. Itu nanti masuk dalam syirkul iradah. Syirik dari keinginan. Puasa saja. Dan Allah tidak akan
menyelisih janjinya. Karena Allah itu kalau menganjurkan kepada kita sesuatu, pasti kebaikan. Jadi niat saja karena Allah, janji Allah pasti datang. Tanpa kita niatkan. Tanpa kita niatkan. Kata Nabi, dawu mardakum bisadaqah. Obati orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Artinya sedekah saja, itu sudah dijanjikan itu. Banyak orang sedekah karena Allah tanpa niat sembuh. Banyak sekali kisah. Di sana sudah ada yang dikumpulkan oleh para ulama dari masa ke masa. Karena dia bersedekah, maksudnya mereka ingin membuktikan bahwa ini janji Allah benar. Walaupun kita tidak niat. Walaupun kita tidak niatkan. Niat saja karena Allah, janji Allah tidak akan pernah diselisih. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Tidak akan pernah. Jadi puasa saja karena Allah, janjinya Allah, tagihnya kepada Allah saja. Nggak usah niatkan dunia. Nggak usah niatkan dunia. Bagaimana dengan penamaan puasa air? Mau puasa, murni puasa demi kesehatan. Bukan dimaksudkan untuk ibadah. Apakah ini boleh? Tidak boleh sama sekali. Innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niat. Yang setengah saja tadi. Karena Allah dan karena kesehatan, itu tidak diterima. Karena syirik dalam iradah. Syirik dalam keinginan. Apalagi yang murni. Itu yang dia dapatkan. Hanya apa yang dia niatkan. Kata Nabi, wa inna malikulli imri'in ma nawa. Setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Iya. Apakah puasa Daud itu seumur hidup atau bisa beberapa lama? Ya semampu kita. Selama kita mampu, maka kita dianjurkan puasa Daud. Dianjurkan puasa Daud. Dan kalau kita tidak mampu, boleh kita berpindah. Boleh kita berpindah. Yang penting, ya, kalau kita sudah rasa tidak mampu, maka kita berpindah ke hal yang lebih membuat kita istiqomah walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Iya, boleh kita berpindah. Jika seorang perempuan puasa Daud, bagaimana cara mengganti puasa bulan Ramadan? Sedangkan dia perempuan tapi puasa Daud enggak. Ganti dulu, baru nanti sunnah. Jadi ganti dulu puasa wajibnya, kemudian nanti kalau dia mau melakukan yang sunnah, setelahnya. Makanya nanti ada pembahasan terkait dengan puasa Syawal. Boleh enggak kita puasa padahal kita belum qadha? Sampai seperti itu dibicarakan karena tidak boleh puasa sunnah kecuali setelah membayar yang wajib. Iya, itu nanti dibicarakan. Bagaimana hukum seorang yang berprofesi sebagai ojek online yang mendapatkan orderan makanan yang di mana makanan tersebut adalah makanan yang diharamkan seperti titik-titik. Apakah boleh di-cancel atau dilanjutkan diambil Ustadz? Karena saya pernah dengar salah satu ikhwah yang berprofesi ojol mengatakan tidak apa-apa mengambil orderan atau mengantar makanan yang diharamkan. Karena bukan kita makan, tapi ya diantarkan saja. Apakah pernyataan ikhwah tersebut benar Ustadz? Mohon nasihatnya. Kalau kita tahu dari awal, tahu ini yang dipesan adalah haram bagi kita muslim. Kita batalkan. Iya, karena kita tidak boleh. Karena syariat kita kalau haram harganya, haram barangnya, haram dimakan harganya. Itu kalau kita muslim. Ketika itu barangnya haram, zatnya, maka harga haram. Harga haram. Jadi kalau kita tahu dari awal, cancel. Iya. Dan tidak usah takut. Man taraka syai'an lillah awadahullahu khair min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantikan lebih baik. Nanti Allah akan menghindarkan kita untuk pesan-pesan yang seperti ini. Itu kan ujian bagi kita yang kerja di ojol ini. Nanti Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Dengan yang lebih baik. Nggak usah takut.
Karena yang mengarahkan suara HP kita untuk menerima itu bukan Gojek, bukan Grab, bukan. Tapi yang di langit. Karena walaupun kita tunggu sehari, tapi rezeki kita tidak ada di situ. Tidak mungkin bunyi. Iya, jangan pernah mengeluh hari ini hujan, tidak ada orderan. Bukan. Ia mengatur itu di langit. Jadi kita batalkan itu, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, jangan takut. Jangan takut. Adapun kita tidak tahu ya. Dan pesan, kita ke sana, kita ambil, ternyata itu hal yang tidak dihalalkan untuk kita, kita tidak dihukumi karena tidak tahu. Sisa nanti uangnya kita kasih ke miskin. Atau kita kasih ke kebutuhan umum. Bangun jalan, bangun WC, tanam pohon. Itu kita kasih. Wallahualam. Boleh ke puasa Ayyamul Bid dikerjakan selain tanggal 13, 14, dan 15? Berarti bukan Ayyamul Bid. Kenapa artinya Ayyamul Bid? Hari putih, yaitu hari yang hampir satu malam bulan penuh. Kapan itu? Itu tadi, 13, 14, 15. Kalau kita lihat bulan, satu malam penuh. Itu dibilang Ayyamul Bid. Iya, Ayyamul Bid. Kalau selain itu, maka kita bukan di Ayyamul Bid. Ya kan? Beda lagi namanya. Wallahualam. Selesai? Aman? Cukup? Alhamdulillah. Katanya cukup, kita tutup. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.